Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 18921400001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal jurnal penyesuaian yang berada di halaman 153. Nah, bisa kita lihat pada sheet ini, sini sudah terlihat ada neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, yaitu yang ini, ada piutang usaha, dan seterusnya sampai beban perlengkapan. Nah, dalam 30 November akhir tahun berjalan ini perlu dilakukan sebuah penyesuaian. Adapun data yang diperlukan adalah yang pertama itu ada sisa perlengkapan sebesar 550.000, kemudian ada penyesuaian peralatan sebesar 1.675.000, kemudian ada sewa yang terpakai selama tahun berjalan sebesar 8,5 juta. Ada juga upah yang masih harus dibayar tapi belum dibayar per 30 November itu sebesar 2 juta. Kemudian ada pendapatan diterima di muka per 30 November sebesar 4 juta dan ada pendapatan belum ditagih per 30 November sebesar 5.380.000. Nah, pada soal kali ini terdapat 4 instruksi. Yang pertama itu buatlah 6 ayat jurnal penyelesaian yang diperlukan per 30 November berdasarkan data ini. Nah, kemudian ada yang kedua itu apa yang akan terjadi pada laporan laba rugi jika penyesuaian poin B dan poin E itu dilakukan pada akhir tahun. Kemudian soal nomor 3 itu apa yang terjadi pada laporan posisi keuangan jika poin B dan E dilakukan pada akhir tahun. Kemudian nomor 4 itu apa yang terjadi pada kenaikan atau penurunan neto kas pada laporan arus kas jika penyelesaian poin B dan E dilakukan pada akhir tahun. Nah, di sini saya sudah menyiapkan jawabannya, sisa dijelaskan kembali. Nah, kita lihat dulu jawaban yang pertama untuk nomor 1. Kita lihat poin A. Poin A itu dijelaskan sisa perlengkapan itu per 30 November 550.000. Berarti ini sisa ya yang ada di gudang. Sedangkan jika kita lihat di sini, nah, perlengkapan itu totalnya ada 3.170.000. Tapi selama tahun berjalan, perlengkapan yang terpakai itu sisanya ada 550.000. Jadi sisanya 550.000. Nah, sehingga berapa total beban perlengkapan yang terpakai selama 30 November ini? Maka untuk mencari tahu itu kita hanya perlu mengurangkan jumlah total perlengkapan yang ada, kemudian dikurangi oleh jumlah sisa perlengkapan per 30 November. Jadi 3.170.000 dikurang 550.000. Nah, hasilnya jika kita hitung itu sebesar 2.620.000. Nah, adapun jurnalnya yaitu beban perlengkapan di sebelah debit, kemudian di sebelah kredit ada perlengkapan sebesar 2.620.000. Nah, kemudian ada soal bagian B-nya, yaitu penyusutan peralatan selama tahun berjalan. Nah, bisa kita lihat di sini jurnalnya itu adalah beban penyusutan peralatan sebesar 1.675.000 di sebelah debit. Kemudian penyusutan peralatan sebesar 165.000 di sebelah kredit. Nah, setelah itu ada poin C, yaitu sewa yang terpakai selama tahun berjalan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk jurnalnya itu ada beban sewa sebesar 8.500.000. Kemudian ada sewa dibayar di muka sebesar 8.800.000. 8.500.000. Kemudian untuk poin C, upah yang masih harus dibayar, tapi belum dibayar per 30 November. Nah, karena ini belum dibayar, maka ini termasuk kepada beban upah pada utang upah. Kenapa utang upah? Karena di sini dijelaskan bahwa upahnya itu masih belum dibayar, sehingga upahnya itu masih berbentuk utang. Totalnya di debit ada beban upah sebesar 2 juta, kemudian di kredit ada utang upah sebesar 2 juta. Kemudian lanjut kita ke poin E, yaitu pendapatan diterima di muka per 30 November itu sebesar 4 juta.
Nah, di sini kita ada pendapatan diterima di muka sebesar 6 juta dan juga pendapatan jasa sebesar 6 juta. Nah, kenapa di sini 6 juta? Karena kita lihat seperti halnya pada sisa perlengkapan tadi. Di sini kita lihat pendapatan diterima di muka itu di sebelah kredit ya. Totalnya ada 10 juta. Kenapa dia di sebelah kredit? Ini karena pendapatan diterima di muka itu termasuk ke dalam golongan liabilitas. Nah, sehingga dia di sebelah kredit. Nah, tapi karena ternyata pada selama 30 November ini pendapatan diterima di muka itu hanya ada 4 juta nih di lapangannya. Sehingga pada neraca saldo yang belum disesuaikan ini terjadi apa? Terjadi selisih atau berlebih sehingga perlu dikurangkan supaya utang utangnya atau liabilitasnya itu menjadi berkurang. Nah, adapun dengan cara menguranginya yaitu cukup mengurangkan ini pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta dikurangi 4 juta sehingga menghasilkan 6 juta. Nah, setelah dikurangi barulah pendapatan diterima di muka ini ditaruhnya di debit supaya kalau liabilitas itu ditaruh di debit maka artinya itu liabilitasnya berkurang. Nah, ini berkurang sebesar 6 juta. Kemudian pendapatan jasa bertambah sebesar 6 juta. Kemudian lanjut ke poin F, yaitu pendapatan belum ditagih per 30 November sebesar 5.380.000. Nah, di sini kita bisa lihat jurnalnya ada piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, kenapa di sini piutang usaha? Karena ya jelas di sini soalnya pendapatan belum ditagih. Artinya kita sudah mengeluarkan jasa kita tapi belum menerima imbalan dari jasa tersebut sehingga dihitung sebagai piutang usaha. Oke, yang totalnya itu 5.380.000. Nah, kenapa di sini pendapatan jasa di sebelah kredit? Itu artinya ketika pendapatan jasa di kredit, maka pendapatan jasa itu bertambah dan piutang usahanya berkurang kalau di sebelah kiri, di sebelah debit. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, apa yang terjadi pada laporan laba rugi? Jika poin B, penyusunan peralatan, dan poin E, pendapatan yang diterima di muka itu disesuaikan pada akhir tahun. Nah, kita bisa lihat di sini jawabannya. Nah, jika poin B dalam hal ini penyusutan peralatan itu dilakukan pada akhir tahun, tentunya ini akan mempengaruhi terhadap laporan laba rugi karena ya kita bisa lihat jurnalnya kan penyusutan itu ada beban penyusutan. Nah, jika beban penyusutan ini disesuaikan pada akhir tahun, maka ini bisa menyebabkan terjadinya kurang saji terhadap beban dan lebih saji nantinya terhadap laba neto. Karena ya kalau disesuaikan di akhir tahun berarti beban yang harusnya dilaporkan pada laporan laba rugi per 30 November itu eh, tidak ada beban penyusutannya ketika penyelesaiannya dilakukan di akhir tahun. Nah, inilah yang menyebabkan kurang saji terhadap beban dan lebih saji terhadap laba neto. Kemudian jika poin E dalam hal ini pendapatan diterima di muka itu dilakukan pada akhir tahun, ya ini juga berpengaruh terhadap laba rugi karena pendapatan menyebabkan terjadinya kurang saji sebesar 6 juta rupiah terhadap pendapatan jasa dan laba neto. Serta ini menyebabkan lebih saji terhadap pendapatan diterima di muka. Nah, lebih sajinya itu terhadap utang tadi, karena kan pendapatan diterima di muka itu termasuk terhadap liabilitas. Nah, sehingga jika terjadinya lebih saji dan kurang saji ini, pada akhirnya bisa menyebabkan salah saji terhadap laporan keuangan yang akan disiapkan pada akhir tahun atau per 31 Desember nanti. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 3. Apa yang akan terjadi pada laporan posisi keuangan jika penyesuaian poin B dan E dilakukan pada akhir tahun? Nah, kita bisa lihat jika penyesuaian poin B dalam hal ini penyusunan peralatan tadi dilakukan pada akhir tahun tentu akan berpengaruh juga pada laporan posisi keuangan, di mana ini bisa menyebabkan terjadinya lebih saji nih. Kalau tadi kurang saji terhadap laporan laba rugi, pada laporan posisi keuangan ini akan mempengaruhi nilai buku peralatan kantor dan juga modal
dari Iksan Realty ya, yang pada akhirnya juga bisa menyebabkan laporan salah saji dalam laporan keuangan. Nah ini kita highlight dulu. Oke, kemudian dan jika penyesuaian pada poin E dalam hal ini pendapatan diterima di muka dilakukan pada akhir tahun, dia tidak akan mempengaruhi laporan posisi keuangan karena pendapatan itu biasanya ada di laporan laba rugi. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu apa yang terjadi pada kenaikan atau penurunan neto kas pada laporan arus kas jika penyusunan B dan E dilakukan pada akhir tahun. Nah, jika poin B dan E itu dilakukan pada akhir tahun, di sini tentunya tidak akan mempengaruhi pada laporan arus kas karena yang pertama poin B itu kan penyusutan peralatan, sehingga beban penyusutan peralatan itu biasanya hanya ada di laporan laba rugi, sehingga dia tidak akan mempengaruhi arus kas. Kemudian yang kedua yaitu poin E, dia juga tidak akan mempengaruhi laporan arus kas karena pendapatan diterima di muka itu termasuk ke dalam golongan liabilitas sehingga dia tidak berhubungan dengan kas. Oke, lanjut ke soal berikutnya ini soal kasus ya. Soal kasus di mana kita bisa lihat di sini ilustrasi percakapan antara Sonia dan Putra ketika dia naik pesawat ke Bali dengan menggunakan Jetayu Airline. Di mana di sini kesimpulannya ini Putra melakukan komplain terhadap kepala akuntan yaitu Yulia, di mana pemesanan di mana si Putra ini telah menerima pemesanan sebesar 5 miliar pada 30 Desember. Akan tetapi bonus yang Putra terima itu tidak disertakan ke dalam pemesanan 5 miliar tadi. Nah, di mana kepala akuntan ini mengatakan pemesanan itu tidak pernah dikirim sampai 9 Januari sehingga harus dihitung ke dalam bonus tahun depan. Selain itu, Yulia sebagai kepala akuntan juga mengatakan sesuatu tentang pencocokan pendapatan dan beban, dan juga dia tidak mencatat pendapatan sampai penjualannya telah final. Oke, nah di sini instruksinya kapan sih Jatayu Airline harus mengakui pendapatan dari penjualan tiket untuk benar-benar cocok dengan pendapatan dan beban. Nah, di sini studi kasusnya terkait pendapatan yang masih akan diterima. Oke, jadi kita ketahui dulu nih, apa sih itu pendapatan yang masih akan diterima? Nah, pendapatan yang masih akan diterima itu adalah pendapatan yang sudah diperoleh dan menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima dan belum dicatat sampai akhir periode. Sehingga setiap akhir prodi akuntansi perlu dibuatkan penyelesaian untuk mencatat pendapatan tersebut. Artinya ini transaksi sudah terjadi ya, tetapi perusahaan ini belum menerima uang kasnya sehingga pendapatan itu tersebut masih dalam bentuk piutang. Oke, sehingga benar nih yang dikatakan oleh Bu Yulia bahwa dia tidak mencatat pendapatan sampai penjualannya telah final, kan? Sehingga kita bisa ketika dia bilang Julia mengatakan bahwa dia tidak akan mencatat pendapatan sampai penjualannya telah final, kita bisa simpulkan nih bahwa Jatayu Airlines ini perusahaannya menggunakan metode cash basis dalam mengakui pendapatannya. Artinya dia mengakui pendapatannya ketika dia sudah menerima uang kas tersebut. Nah, padahal si Putra ini beranggapan bahwa perusahaan ini menggunakan metode accrual basis. Nah, ketika transaksi itu sudah terjadi, maka pendapatannya itu sudah diakui. Nah, sehingga jika kita lihat lagi nih, kapan sih sebenarnya Jatuh Airline ini harus mengakui pendapatan? Nah, menurut saya, sebaiknya Jetayu Airline ini sudah mengakui pendapatannya ketika transaksi terjadi. Artinya Jetayu Airline ini harusnya menggunakan accrual basis. Ya, hal ini dikarenakan supaya pencatatannya lebih akurat. Selain itu, ketika kita berbicara tentang pencocokan antara pendapatan dan beban, itu hanya ada di dalam metode accrual basis. Oke.
Selain itu juga, dengan menggunakan accrual basis kita bisa, lebih cepat mengakui pendapatannya dan menghasilkan, laporan keuangan yang lebih akurat, seperti itu. Jadi sebaiknya Jet2 Airline itu sudah mengakui pendapatannya ketika tiketnya itu sudah, terjual, walaupun itu masih dalam bentuk piutang. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.